Kalau misalnya inflasi sedang tinggi nih Pak, biasanya The Fed akan menaikkan suku bunga nih. Itu tuh faktornya kenapa sih? Ketika terjadi inflasi yang naik, cenderungannya suku bunga pun akan naik. Terjadinya lonjakan-lonjakan harga gitu ya di market. Nah, kalau dilihat dari sisi investor ataupun trader, apa yang sebaiknya dilakukan menjelang pengumuman The Fed? Apakah lebih baik nunggu hasil pengumumannya rilis atau tetap mengikuti strategi yang sudah disiapkan? Tapi kalau menurut saya mungkin sebaiknya kita mapping dulu secara teknikalnya buat strateginya gitu ya. Oke. Lalu nanti eksekusinya tunggu rilis datanya seperti iya. apa. Bagaimana cara menghadapi news The Fed? Tonton fullnya setelah ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Eri di Trading Talk bersama Excellent Royal, podcast tempat kita ngobrol santai seputar trading, investasi, dan juga perkembangan pasar keuangan. Minggu ini, perhatian pelaku pasar dunia tertuju pada satu agenda penting, yaitu pengumuman kebijakan suku bunga The Fed. Bukan cuma trader Amerika aja, tapi trader seluruh dunia menunggu momen ini karena keputusan yang diambil The Fed seringkali memengaruhi pergerakan berbagai instrumen, mulai dari emas, mata uang, sampai indeks saham. Tapi sebenarnya kenapa sih setiap kali The Fed akan mengumumkan kebijakannya, market bisa langsung berubah begitu cepat? Apa yang sebenarnya ditunggu oleh para pelaku pasar? Nah, dan kenapa trader perlu memperhatikan momen ini? Nah, di episode kali ini kita akan mengupas semuanya, mulai dari mengenal apa itu The Fed, kenapa keputusannya begitu berpengaruh terhadap pasar global, hingga apa aja yang perlu trader perhatikan menjelang pengumuman kebijakan nanti. Hari ini, seperti biasa, aku sudah bersama Bapak Yudi, tim analis kita. Selamat sore, Ya, Bapak. selamat sore, senang bisa diundang lagi di Trading Talk. Oke, mungkin aku mau ke pertanyaan yang paling basic nih, karena mengingat seringkali kita mention The Fed. Nah, mungkin kita coba ngenalin dulu siapa sih, apa itu The Fed tadi yang kita sebutkan. Oke, jadi The Fed ini kan Federal Reserve ya. Oke. Yang mana ini adalah merupakan bank sentral Amerika. Fungsinya atau tugasnya dia menjaga kestabilan ekonomi di sana ya, Oh, tentunya oke. di Amerika, baik itu dari inflasi atau dari lapangan pekerjaan, termasuk dalam menentukan kebijakan ekonomi terkait dengan suku bunga. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong soal suku bunga nih, mungkin ada beberapa viewers atau teman-teman di luaran sana juga yang belum paham, termasuk aku juga nih, apa sih sebenarnya suku bunga itu? Ya, suku bunga itu kan sederhananya biaya ya, Oke. biaya ketika kita meminjam uang atau dana, atau bisa dibilang imbal hasil ketika kita menempatkan dana kita Oke. gitu ya. Jadi itu akan berpengaruh terhadap nilai mata uangnya, nilai tukar mata uangnya Oke. gitu. Jadi, Tingkat suku bunganya itu tentunya akan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. oh, oke. Tapi itu tuh suku bunga dari dolar tersebut berarti ya? Ya, Oh, oke, oke, bunga. oke. Kalau misalnya inflasi sedang tinggi nih Pak, biasanya The Fed akan menaikkan suku bunga nih. Itu tuh faktornya kenapa sih biasanya? Oke, jadi untuk kebijakan dari bank sentral ketika terjadi inflasi yang naik, kecenderungannya suku bunga pun akan naik. Oh, gitu. Oke. Kecenderungannya karena terjadinya lonjakan-lonjakan harga gitu ya di market, di pasar. Itu tentunya harus diimbangi dengan imbal hasil atau suku bunga itu tadi gitu. Oh, iya, Jadi iya, iya. untuk supaya menarik minat dari para investor untuk menempatkan dananya di bank gitu ya, atau mungkin untuk menaikkan suku bunga pinjamannya sehingga
itu bisa mengangkat atau mendorong roda ekonominya tersebut. Gitu. Oke. Dan itu tuh roda ekonomi untuk berbagai negara. Betul ya, karena masing-masing negara kan punya kebijakannya sendiri-sendiri terkait dengan suku bunganya. Oke. Nah, kalau semisal suku bunga diumumkan nih biasanya market langsung bergerak kan. Nah, itu tuh apa sih Pak penyebabnya biasanya? Ya itu tadi. Jadi biasanya market akan merespon atas kebijakan yang dilakukan oleh bank sentralnya, khususnya The Fed di sini. Ya, mengapa? Karena The Fed ini kan bank sentralnya Amerika. Ya, kita tahu bahwa Amerika ini merupakan negara terkuat di seluruh dunia gitu ya, yang mana mata uangnya digunakan oleh pelaku pasar untuk bertransaksi hampir di seluruh negara. Itu mayoritas menggunakan dolar ya untuk kegiatan perdagangan internasionalnya. Jadi ketika suku bunganya itu naikkan atau diturunkan, tentunya akan mempengaruhi nilai tukar dolarnya itu sendiri. Betul. Ya, sehingga mungkin akan menjadi pemicu para pelaku pasar untuk mengambil sikap atas keputusan suku bunganya tersebut. Gitu. Mungkin itu juga menjadi alasan kenapa perilisan data dari The Fed tadi itu sangat diperhatikan seluruh dunia ini ya berarti ya? Ya, karena kalau ketika misalkan naikkan suku bunga misalnya, atau misalkan mempertahankan suku bunga yang tinggi saat ini, itu kan lebih ke hawkish ya sifatnya. Tentunya itu akan menarik minat para pelaku pasar untuk mengalihkan aset investasinya ke aset safe haven ini, dolar ini gitu. Jadi lebih menarik untuk dijadikan instrumen investasinya. Nah, mungkin sebagai warga Indonesia nih, apakah keputusan The Fed tadi ada pengaruhnya nggak nih untuk kita? Ya sebetulnya pasti ada ya, walaupun secara tidak langsung. Cuman mungkin kalau kita melihat dampaknya akan ke kegiatan perdagangan ya, perdagangan mungkin dari sisi biaya belanja impor gitu ya. Betul. Karena nilai tukar dolarnya yang naik tentunya kan mempengaruhi itu. Lalu juga mungkin dampaknya ke ke saham, ke IHSG, sehingga mungkin bisa jadi nanti para pelaku pasar yang invest di Indonesia akan menarik dananya untuk dialihkan ke luar. Ke Amerika misalnya, ke dolar yang secara suku bunga jauh lebih menarik. Berarti kurang berpengaruh ke harga BBM gitu-gitu kali ya Pak? Tentunya sih berpengaruh. Berpengaruh pasti juga ya? Karena kan ketika kita kan juga impor minyak dari luar ya. Betul. Nah itu kan tentunya belanjanya menggunakan dolar. Gitu. Ketika dolarnya naik, tentunya akan dibebankan juga ke konsumen. Dampaknya ya nilai harga minyaknya atau BBM-nya juga akan naik. Berarti jadi secara tidak langsung akan berdampak ke kehidupan sehari-hari juga ya Pak? Ya. Oke. Menjelang rapat The Fed di tanggal 30 nanti nih Pak, sebenarnya apa yang sedang diantisipasi oleh market nih? Ya, jadi kita tahu ya besok tanggal 30, mungkin waktu Indonesia tanggal 30, waktu Amerika tanggal 29. Ya, jadi pengumuman suku bunga besok ini tentunya akan menjadi satu momen yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Ya, kira-kira nanti keputusannya seperti apa, lalu nanti bagaimana kebijakannya atau pengumumannya tentang kebijakan ekonomi ke depan seperti apa, apakah hawkish, apakah dovish misalkan gitu ya. Tentunya itu nanti akan mempengaruhi dolarnya tadi. Nah, itu nanti korelasinya kan ke aset-aset investasi lainnya ya, yang seperti emas misalkan atau oil gitu kan, nanti akan berdampak ke instrumen lainnya tentunya. Gitu. Makanya kenapa ditunggu-tunggu, karena ya itu ketika keputusannya misalkan nanti menguatkan dolar, nah tentunya kan yang sedang jual dolar akan
beralih gitu, Iya, betul. lebih ditahan gitu karena kecenderungan dolarnya akan naik. Atau misalkan yang emas sedang nahan emas, bisa jadi dialihkan dulu Ke ke dolar dolar, karena dari betul. sisi sisi imbal hasil tersebut ya. Kalau di emas kan memang sama-sama safe haven, cuman tidak mendapatkan imbal hasil. Beda kalau Dolar. obligasi Oh, gitu ya, Oh, dolar oke, oke. gitu. Oh, mungkin itu juga jadi alasan kenapa para traders ini sering hafal gitu ya jadwal munculnya rapatnya The Fed ini. Ya, Oh. karena pada saat pengumuman itu biasanya volatilitas market akan cukup meningkat ya, Oke, naik oke. tinggi. Jadi bisa jadi bergerak cukup volatile. Oke. Nah, tapi kalau misalnya melihat kalender ekonomi nih, diperkirakan The Fed ini akan mempertahankan atau mungkin menaikkan suku bunga atau justru mulai membuka peluang untuk menurunkannya nih, Pak? Ya, kalau kita melihat ke data kalender ekonomi, ya kita tahu bahwa untuk pertemuan besok tanggal 30 itu The Fed diproyeksikan akan mempertahankan suku bunga. Ya, Oke. jadi suku bunga saat ini yang 3,75 kemungkinan akan dipertahankan di angka itu. Jadi memang higher for longer ya, menahan suku bunga tinggi untuk ke depan. Namun perlu kita ingat juga bahwa dari hasil risalah FOMC bulan lalu Juni tuh ya, ada wacana bahwa The Fed ada potensi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga, mengingat hampir 50% dari pejabat The Fed ya itu merekomendasikan untuk menaikkan suku bunga. Gitu. Oke. Selain keputusan suku bunganya tadi, faktor apa lagi sih yang perlu diperhatikan para investor nih? Dan apakah si konferensi Kevin Wars ya Pak ya, juga punya pengaruh besar nih terhadap pergerakan market? Ya, tentunya ya. Jadi saat pengumuman suku bunga Ya. itu akan diiringi dengan konferensi pers dari ketua bank sentralnya ya, Kevin Wars. Oke. Nah, itu biasanya selang beberapa jam ya untuk konferensi persnya, dan memang biasanya market akan menantikan konferensi persnya tersebut gitu ya. Iya. Jadi setelah rilis data suku bunganya keluar, biasanya mungkin volatilitas akan terjadi juga saat itu. Namun biasanya akan lebih ditentukan oleh konferensi persnya ketua The Fed-nya tersebut ya. Ketika misalkan mempertahankan suku bunga lalu tapi nada pidatonya atau nada kebijakannya itu hawkish, tentunya kan itu jadi satu penggerak market gitu. Betul. Karena hawkish ya tentunya bisa berpotensi menguatkan dolarnya. Oke. Nah, biasanya kalau keputusannya nanti sesuai dengan ekspektasi pasar, apakah market ini akan tetap bergerak signifikan atau justru cenderung lebih tenang nih, Pak? Ya, biasanya kalau misalkan rilis datanya sesuai perkiraan, sesuai forecast, Ya. itu kemungkinannya lebih lebih stabil. Maksudnya karena market sudah memperkirakan sebelumnya gitu ya, Oke. bahwa misalkan mempertahankan suku bunga dan ternyata ditahan suku bunganya sesuai perkiraan gitu. Artinya keputusan tersebut sudah terbaca, sudah diprediksi oleh para pelaku pasar. Iya, betul. Namun biasanya akan terjadi volatilitas yang lebih tinggi dibanding biasanya ketika keputusannya itu tidak sesuai dengan perkiraan ya. Misalkan nanti forecastnya mempertahankan suku bunga, ternyata rilisnya naikkan suku bunga gitu ya. Nah, itu kan jadinya malah menjadi pemicu yang lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya. Betul. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau misalkan tidak sesuai perkiraan, apa sih yang biasanya dilakukan para pelaku pasar tadi?
Ya itu tadi kembali lagi ke keputusan dalam pengambilan keputusan dalam tradingnya, ya dalam investasinya dalam hal ini. Jadi kalau misalkan ternyata tidak sesuainya lebih ke dovish, nah tentunya kan melemahkan dolar. Nah itu orang akan buru-buru untuk melepas dolarnya, misalkan mengalihkan ke emas gitu. Atau misalkan ternyata menguatkan dolar. Nah itu yang para pelaku pasar yang sedang hold emas bisa jadi akan dilepas, dialihkan ke dolar gitu. I see. Jadi lebih seperti itu untuk sederhananya. Nah, kalau dilihat dari sisi investor ataupun trader, apa yang sebaiknya dilakukan menjelang pengumuman The Fed nih Pak? Apakah lebih baik nunggu hasil pengumumannya rilis atau tetap mengikuti strategi yang sudah disiapkan nih? Oke ya, jadi kalau menurut saya pribadi ya, mungkin masing-masing trader punya strategi masing-masing. Tapi kalau menurut saya mungkin sebaiknya kita mapping dulu secara teknikalnya buat strateginya gitu ya. Lalu nanti eksekusinya tunggu rilis datanya seperti apa. Kalau misalkan sesuai dengan strategi kita, sesuai dengan analisis teknikalnya kita gitu ya, itu akan menjadi satu konfirmasi gitu untuk setup si strateginya itu gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata tidak sesuai, misalkan kita punya strateginya mau beli emas misal ya, berarti kan kita sudah tentukan level-level support si emasnya itu sendiri di berapa, nanti kita entry-nya di berapa misal. Nah ketika untuk eksekusinya sebaiknya tunggu. Di keputusan suku bunganya keluar dulu. Nah nanti setelah dirilis keputusan suku bunganya, kalau memang misalkan nanti malah melemahkan dolar, terus harga bergerak ke level support yang sudah kita mapping sesuai strateginya, baru di situ kita masuk gitu untuk entry-nya. Jadi mungkin untuk keputusan sebaiknya menunggu dari hasil The Fed tadi ya. Ya, betul. Sambil menyiapkan mappingan strategi sendiri gitu ya. Jadi nanti tinggal dikombinasikan apakah fundamentalnya ini mendukung strategi teknikalnya. Iya, betul. Ketika searah sesuai, itu akan lebih mengkonfirmasi trading plan kita, trading plan yang kita sudah buat. Baik Bapak, terima kasih banyak insight hari ini, super duper sangat bermanfaat karena ini akan relate dengan perilisan data tanggal 30 nanti ya Pak. Iya, tentunya ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang di Trading Talk. Nah, jadi kalau disimpulkan, The Fed bukan sekedar Bank Sentral Amerika, tapi juga salah satu institusi yang kebijakannya memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar keuangan global. Keputusan The Fed tanggal 30 nanti tentu akan menjadi salah satu momen yang paling dinantikan para pelaku pasar. Setelah hasilnya dirilis, kita akan bisa melihat apakah ekspektasi market selama ini sesuai dengan kenyataan atau justru ada kejutan yang memicu pergerakan pasar. Kalau kalian juga penasaran bagaimana dampaknya ke market, jangan lupa ikuti terus update dari kami. Sampai ketemu di episode Trading Talk selanjutnya. Bye-bye.